Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan kekuatan YouTube channel pada hari ini, Jumat 14 Oktober 2022. Doa dan perlindungan kita pada hari ini, takutlah pada Tuhan, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Claudia PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dipersiapkan oleh Suster Maria Angelika PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang pada saat ini sedang bertugas di Filipina. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami memuji dan meluhurkan nama-Mu karena anugerah cinta dan kasih setia-Mu bagi kami. Kami memohon tuntunan-Mu bagi kami dalam kesiarahan hidup ini. Bukalah hati kami untuk menerima pengajaran-Mu, dan semoga kami menumbuhkan dalam diri kami sikap takut akan Dikau, Sang Juru Selamat kami, yang berkuasa atas hidup dan mati kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya,
Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Takutlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, para sahabatku yang dikasihi Tuhan. Sebuah ajaran atau pengajaran biasanya disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya atau kepada murid-muridnya di sekolah. Orang tua kepada anak-anaknya di rumah. Juga biasa disampaikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Ajaran yang disampaikan diharapkan berguna bagi mereka yang mendengarkan pengajaran itu. Apa yang didengar selanjutnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya merupakan sebuah metode yang cukup sederhana, yang seharusnya mudah diikuti oleh para murid yang mendengarnya, juga termasuk oleh kita, para pengikut Yesus yang mendengarkan pengajarannya melalui bacaan suci hari ini. Melalui bacaan suci ini, para murid diingatkan mengenai sikap waspada terhadap ragi dan kemunafikan orang Farisi. Yesus menyamakan ragi dengan kemunafikan orang-orang Farisi karena mereka mengajarkan banyak hal kepada banyak orang, namun mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka ajarkan. Sikap munafik, sikap yang tidak disukai oleh Yesus. Cara hidup manusia yang kurang tepat, yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia, pada waktunya akan terungkap. Bahaya kemunafikan mendorong Yesus untuk mengajar dan menegaskan secara khusus kepada para murid untuk takut kepada Tuhan yang berkuasa membunuh dan berkuasa melemparkan manusia ke dalam neraka. Sekali lagi, Tuhan mengatakan, jangan takut, karena manusia lebih berharga. Betapa Tuhan mencintai manusia. Manusia lebih berharga dari semua makhluk yang hidup di bumi ini. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya memperhatikan kebersihan lahiriah, melainkan terutama kebersihan batin kita, kebersihan hati kita.
Hati sebagai istana Allah hendaknya dijaga, dirawat, dan dibersihkan setiap waktu. Hati hendaknya dijauhkan dari segala rampasan dan kejahatan. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mutu hidup ditentukan oleh keserasian lahir dan batin, di dalam dan di luar, antara hati dan perilaku hidup kita. Yesus menuntut dari kita sebagai para pengikutnya keserasian hidup yang mencerminkan ketulusan dan kejujuran kita. Mari kita menata hati dan batin kita, menata segala yang berkaitan dengan lahiriah kita, menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Biarkan Tuhan yang mengubah hidup kita menjadi baru. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi kita semua, semoga Tuhan memimpin kita semua ke jalan yang benar, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan terus bersatu dengan Dia hingga selamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permohonan kita pada hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari.